الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Untuk mencari, menemui akan Allah itu tidak kemana-mana Bapak Ibu. Maksudnya apa? Cari dan temuilah ke dalam diri, jangan keluar diri. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka dia pasti telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ya, jangan seperti ikan mencari air. Ya. Ikan itu kalau tidak hidup di dalam air, lalu ikan itu hidupnya di mana Bapak Ibu? Ada ikan itu hidup di luar daripada air? Nah, tidak ada kan? Itu yang saya selalu katakan itu. Kita payah mencari yang hidup di dalam diri, padahal kita setiap detiknya itu bernapas. Ya, yang turun naiknya, kan bernapas tuh. Kita payah mencari yang hidup pada diri. Kenapa kita tidak kenali yang turun naik itu siapa yang sebenarnya itu? Begitu memahaminya, ya, supaya kita benar-benar mampu menyadari akan kesadaran diri Tuhan yang wujud semata-mata pada diri kita ini, sehingga diri kita nggak pernah ada lagi itu. Jadi untuk memahaminya, ya, tentang siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya, ya, karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata, ya, maka ketika itu, ya, Allah itu dalam kesunyian. Nah, ini lihat, Allah dalam kegelapan, Allah dalam kesendirian. Maksud Allah dalam kesendirian, kehampaan, ya, kegelapan, hanya Dia semata-mata. Ketika itu dirinya belum bisa dikenal Bapak Ibu. Dirinya belum bisa diceritakan. Ya, dirinya belum bisa kita ketahui. Kenapa dirinya belum bisa kita kenal, belum kita ketahui? Karena dia hanya, ya, masih dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong. Kosong itu maksudnya dalam keadaan batin. Nah, ini Bapak Ibu mesti pahami bahasa ini. Ya, kosong itu maksudnya batin. Nah, batin itu diterjemahkan dalam keadaan, ya, hampa. Hampa itu dalam keadaan sunyi. Nah, sunyi itu dalam ketiadaan. Nah, ketiadaan itu ya dalam keadaan kosong. Ini ya, itu dia maksudnya. Apakah dia tidak ada? Ada, tapi belum bisa dikenal dia. Dia dalam keadaan batin. Karena dia dalam keadaan batin, hampa, sunyi, ketiadaan atau kosong, disitulah letaknya dia dalam kesendirian itu. Ini yang disebut, ya, dia yang memuji akan dirinya sendiri karena tidak ada diri siapa-siapa di situ. Nah, karena dia yang memuji akan dirinya sendiri dan tidak ada diri siapa-siapa, maka disebutlah dia itu namanya dengan Ahmad. Nih, sebut namanya dengan Ahmad. Dia yang terpuji. Tidak ada siapa-siapa, itu yang Ahmad tuh. Ahmad itu maksudnya Allah Muhammad tuh. Ini Ahmad ini alif dan ha mim dengan dal. Alif ha mim dal itu, alif ha itu maknanya adalah Allah. Mim dal itu Muhammad. Maka Allah Muhammad, dia yang disebut namanya Ahmad, dia pula lah yang dikatakan namanya Muhammad. Dia yang memuji dirinya sendiri, nggak ada diri yang lain di situ. Makanya dikatakan batin tadi bukannya tidak ada, tapi belum dikenal dia.
Nah, disinilah letaknya. Allah menjelaskan dirinya, bagaimana dirinya itu bisa dikenal. Bagaimana dirinya itu bisa diceritakan. Apa kata Allah di dalam kesendiriannya, di dalam nazarnya? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'roba wa khalaqtul halqah liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Hah? Kenapa Allah menjelaskan dan menceritakan tentang rahasia dirinya sebagai perbendaharaan yang tersembunyi? Karena pada saat itu belum ada sesuatu apapun. Ya. Jangan Bapak Ibu memikirkan langit dan bumi. Langit dan bumi belum ada. Jangankan langit dan bumi Bapak Ibu, aras lu kursi dan mahfuz juga belum ada. Jangankan aras lu kursi dan mahfuz belum ada. Yang namanya nur juga belum ada. Jangankan nur, dirinya yang bernama Allah pun juga belum ada. Jadi siapa yang ada? Yang ada itu tentu yang si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Kosongan. Kata-kata kosong juga belum bisa disebut. Belum ada. Itu yang benarnya. Belum ada sama sekali. Dia hanya semata-mata. Kata-kata dia semata-mata juga belum ada. Apa yang mau Bapak Ibu sebut? Inilah yang dikatakan oleh Allah itu, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa diceritakan. Tidak bisa disebut, tidak bisa. Makanya Allah itu tidak bisa diceritakan. Allah itu tidak bisa dijelaskan. Karena dia tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan. Ya. Maka dinamailah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan diceritai itu. Yang membuat kita itu terheran-heran. Yang membuat kita itu tercengang-cengang. Yang membuat kita itu panik. Aku akhirnya disebut Allah itu. Nih. Itu yang disebut Allah tuh. Yang membuat kita heran, yang membuat kita tercengang-cengang, yang membuat kita tidak bisa menyebutnya keluh lidah kita itu. Itu yang Allah. Maka Allah itu tak ada maknanya. Kalau disebut maknanya, tidak ada. Yang membuat kita heran. Itu dia tuh. Lalu mana yang dirinya? Yang dirinya ini ya, yang nggak bisa dijelaskan. Kalau dijelaskan, bukan dia. Lalu bagaimana cara membuka rahasia dirinya kalau nggak diceritakan, nah tidak dijelaskan? Maka dia bersifat. Itulah makna dan rahasianya orang-orang arifin menjelaskan Allah itu adalah sifat, namun dia tiada bersifat. Allah itu sifat, namun tiada bersifat. Kenapa dikatakan Allah itu sifat, namun tiada bersifat? Dia dikatakan sifat karena kita menjelaskannya. Walaupun kita jelaskan, kemudian dia bersifat, namun hakikatnya itu dia tidak bersifat. Jadi ini kita jelaskan, kita ceritakan supaya jelas siapa dirinya yang sebenarnya. Kalau nggak diceritakan, supaya dia tidak bersifat gimana? Aniangsinya oleh. Kalau haniang oleh paham Bapak Ibu Allah tuh? Tidak. Bagaimana supaya umat ini paham dan mengerti siapa Tuhan yang disembahnya, yang bernama Allah itu? Perlu kita menceritakan dirinya.
Walaupun kita menceritakan dirinya, sebenarnya diri itu tidak bisa diceritakan. Kalau tidak bisa diceritakan, kenapa Ustaz ceritakan? Kita menceritakannya untuk menjelaskan akan dirinya. Ketika itulah dia bersifat yang sebenar-benarnya. Jadi orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah sampai pahamnya kepada Allah, bingung dia bercerita tentang Allah. Apatah lagi manusia yang belum mengenal akan Allah, tentu tambah bingung lagi. Makanya dikatakan oleh Allah, wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagimu bercerita tentang Allah, menjelaskan tentang Allah apabila kamu belum berilmu. Apabila Allah tidak membukakan rahasia dirinya kepada dirimu, lalu kamu bercerita tentang Allah, kamu bercerita tentang aku, haram bagi kamu untuk menjelaskan tentang aku, padahal engkau tidak pernah paham siapa aku yang sebenarnya. Rupanya baru Bapak Ibu bisa paham dan mengerti siapa Tuhan ketika Tuhan itu membukakan rahasia dirinya kepada kita. Itu pun kita paham tentang rahasia Allah sebatas yang diberitahukannya. Yang tak diberitahukannya tidak pernah kita bisa tahu. Itulah maksudnya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku beri kamu ilmu tentang mengenal rahasia diriku kecuali sedikit. Sedikit itu maknanya sedikit yang aku beritahu dan sedikit pula orang yang tahu. Jadi siapa yang tahu tentang rahasia diriku itu karena ilmu yang sedikit yang aku berikan kepada dirinya. Itulah maknanya. Dikatakan oleh Nabi dan orang-orang arifin, aradtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah, ya, itu karena Allah. Maknanya, kalau Allah tidak membukakan, tidak menceritakan rahasia dirinya kepada aku, maka selama hidupku, aku tak akan pernah bisa mengenal Allah tuh. Tapi kenapa aku bisa paham dan mengerti untuk mengenal siapa Tuhanku? Karena Allah yang menceritakan dirinya kepada aku. Di situ aku bisa kenal Allah. Setelah aku mengenal Allah, barulah aku ceritakan rahasia Allah itu kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya. Itu pun kita tahu sebatas yang diberitahu oleh Allah. Oleh karena itu jangan dibatasi diri Tuhan itu dengan pengetahuan, akal pikir dan keakuan kita. Siapa yang membatasi rahasia diri Tuhan dengan akal pikir, ilmu pengetahuannya, maka itulah yang menjadi hijab bagi dirinya untuk mengenal aku yang sebenarnya. Sedangkan orang yang telah terbuka akan tabir rahasia dirinya kepada dia, yang telah terbuka rahasia diri Allah kepada diri kita ini, mereka pun tak berani mengatakan bahwa dia telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Dan orang yang tidak berani mengatakan dia telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, juga belum tentu dia mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna itu. Ketika itu hilanglah keakuan kita mengatakan kita ini ma'rifat. Hilanglah pengakuan diri kita mengatakan diri kita itu sudah sampai kepada dirinya. Lalu kenapa Ustaz berani mengatakannya? Ustaz mengatakannya supaya kita paham, supaya tidak ada keakuan diri kita setelah kita mengenal dirinya. Karena yang menjadi hijab nanti, mengenal Allah pada saat itu ada pengakuan. Lebay mananya Bapak Ibu? Wah, akulah kenal Allah, sok kenal, sok dekat dengan Tuhan. Kapan kamu kenal dengan aku? Di mana kamu kenal dengan aku, Tuhan? Disitulah rahasianya itu. Orang yang sudah mengenal Allah, sulit bagi dirinya untuk bercerita tentang Allah.
maka dia lebih banyak adalah uskut. Lebih banyak dirinya itu diam. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul. Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang sebenar-benarnya diri yang awal. Allah itu sebenar-benarnya diri yang akhir, zahir dan batin. Allah itu sebenar-benarnya diri yang wujud. Kala lisanau. Ketika itu tak ada kata yang bisa dikatakan lagi. Terhenti lisan, terhenti akal fikir, terhenti namanya hati dan rasa. Kalau sudah terhenti lisan, hati dan akal fikir, maka disitulah letaknya orang yang sudah kenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, makom duduknya itu tiada lain adalah diam. Jadi makomnya Bapak Ibu mengenal Allah itu dah diam. Diam di dalam paham maksudnya. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam kepatuhan. Patuh di dalam kepasrahan. Nah, kalau sudah terlihat seperti itu, sudah diam, sudah paham, sudah sadar, sudah patuh, dan sudah ada kepasrahannya, disitulah dia menyaksikan akan kesempurnaan kebesaran dirinya. Dialah menjalani akan takdir dirinya sendiri di situ. Tak ada siapa-siapa. Sebab apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita jelaskan, hanya dia juga yang ada. Tidak ada siapa-siapa. Itu yang dikatakan orang yang telah sampai, orang yang telah putus pengenalan dirinya kepada Allah itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Bukti orang yang telah sampai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sudah benar-benar beriman dia kepada Allah, sudah menyaksikan Allah dia, sudah bermuwajahah dengan Allah dia, hendaklah dia itu berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik adalah diam, hening sila. Jangan banyak cakap. Di situ ketika kita hening, kita paham dan menyadari memang dia cuma yang ada. Jadi hidupnya tinggal menikmati aja sebenarnya. Menikmati yang bagaimana? Kalau sehat syukuri. Jangan bangga puluh nyawa. Ambo sehat, karena ambo setiap hari itu jogging, lari-lari. Habis itu stroke nyawa nangis-nangis sudah tuh. Itu tuh. Kalau sakit nyawa, sabar wak di situ nyikapi. Ya. Jadi tidak ada yang mesti kita risaukan, kita hiraukan. Ya, tidak ada yang mesti kita sesal-sesalkan. Jalani aja lah hidup itu seperti air yang mengalir. Jangan sungsang hidup itu Bapak Ibu. Kalau sungsang hidup itu, capek waktunya. Banyak tumbuh benih kepala, panjang-panjang lalik nyawa. Paning aku payah lalu itu basi hampe nyawa le atau basi hampe itu ya. Ke kanan miriannya ndak dia mau lalu, ke kiri dak dia mau lalu, telungkit dia mau ada. Habis kalau menjelang subuh baru terlalu. Lewat belum subuh. Tinggal nguruk je leh. Kalau nak paham Bapak Ibu dengan bahasa Ustaz, tahu. Itu maknanya. Orang yang sudah mengenal Allah itu tidak ada lagi menyalah-nyalakan peristiwa, itu maksudnya. Tak ada lagi dia menyalah-nyalakan kejadian. Gara-gara ini, gara-gara itu. Cobalah kalau aku tak ngaji, jadi tidak ditabrak tadi itu. Ini gara-gara mengaji itu.
Dikambing hitamkan juga Allah di situ lagi. Padahal kalau kita mati dalam hal mengaji, Allah ganti nyawa kita itu dengan nilai surga. Hah? Makanya dalam hal hidup ini, luruskan niat kita, sempurnakan azam kita. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apabila niatmu telah sempurna, azammu telah utuh dan lurus, maka serahkanlah niat dan azammu itu kepada aku, biar aku yang menilainya. Hasil akhir daripada usahamu, ikhtiarmu, itu aku yang menentukan. Kalau dah yakin bertuhan kepada aku, kata Allah, tak ragu kamu dengan jaminan dan janji aku, fahuwasbuh, aku yang jamin itu, kata Allah. Kalau Allah dah bilang jamin itu, kenapa manusia kok ragu juga lagi? Padahal Allah yang memberikan label jamin tuh. Aku yang jamin, kata Allah. Allah pasang badan di situ. Tapi kenapa manusia itu ragu juga dia? Yo tindak ya, yo tindak ya. Ragu-ragu tuh. Ditangkuk ragu tuh yang payah nyawa. Ya kan? Percaya lagi, yakin dah ada. Percaya sama Allah lagi, tapi nak yakin dah. Kita selalu minta bukti juga, padahal Allah itulah sebagai bukti yang sebenarnya. Akulah bukti bagi dirimu. Aku dalil bagi dirimu. Aku bukti dan dalil bagi alam ini. Bukan dirimu, bukan alam ini, bukti bagi aku, kata Allah. Ustaz contoh lagi sama Bapak Ibu. Tekanan kaji yang lampau mah. Ini apa namanya nih, Ustaz? Nih. Dalam pandang Ustaz, bahasa kampungnya ini apa namanya? Nih. Ini meja, di bawahnya apa namanya? Kolong. Ustaz mau nanya. Siapa namanya? Sidik, mudah-mudahan selalu benar hidupnya. Amin. Pertanyaannya, kalaulah ini meja dan di bawahnya namanya kolong, ya. Pertanyaan Ustaz, kolong ini bukti adanya meja atau meja ini bukti adanya kolong? Kolong itu bukti adanya meja. Coba angkat meja apa? Kiak lah, tahu kiak? Coba angkat dikit. Diri sini. Angkat mejanya. Angkat pelan-pelan. Geser sedikit. Ada kolongnya? Kolongnya ada atau tidak? Tak ada. Letak meja lagi sini. Letak begitu. Ada kolongnya? Ada. Berarti jawabannya tadi salah atau benar? Salah. Salah. Ya, jangan sampai ada dusta di antara kita berdua. Berarti yang benar itu meja itulah bukti adanya kolong. Itu rahasianya. Sekarang kita bawa kepada contoh yang sebenarnya. Ibu-ibu, jangan lupa bangau mati. Pertanyaan Ustaz, langit dan bumi ini bukti adanya Allah atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi? Coba silakan ibu-ibu. Atau Ustaz tunjuk-tunjuk. Ustaz tunjuk loh. Halo ibu. Ibu, sini lihat nah. Gak apa-apa Ustaz tanya ya. Langit dan bumi bukti adanya Allah atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi? Mana yang benar, Bu? Langit dan bumi bukti adanya Allah atau Allah itu bukti adanya langit dan bumi? Adanya langit dan bumi bukti adanya Allah. Sekiranya langit dan bumi tidak ada, apakah Allah tidak ada? Ada. Berarti jawaban ibu benar atau salah? Salah. Yang benarnya yang mana, Bu? Coba ibu ini lagi. Yang benarnya mana, Bu? Adanya Allah, buktinya adanya Allah, bukti adanya langit dan Allah bukti adanya langit dan bumi. Sekiranya langit dan bumi tidak ada, Allah tetap ada. Adanya bagaimana? Ada dengan
sendirinya. Sedih tuh dia. Jadi adanya Allah tidak pernah bersandar dengan adanya alam. Adanya Allah tidak pernah bersandar kepada diri Bapak Ibu. Tidak pun adanya alam, tak pun adanya diri Bapak Ibu, Allah itu tetap ada sedia. Dia lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada. Dia lebih dahulu awal sebelum adanya segala yang awal. Disitulah letaknya dia itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dia dengan sendirinya. Itu dia dirinya tuh batin tuh. Itu yang kita mesti imani. Jangan ditolak, jangan diingkari bahwa Allah itu diri yang awal, akhir, zahir dan batin. Siapa yang menolak dan mengingkari Allah itu diri awal, akhir, zahir dan batin, apa jawaban Allah kepada kita? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim biliqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Ledo yang enggak dapat arti itu. Oh, banyak. Artinya apa? Orang-orang yang kafir, yang mengingkari, yang menolak akan wujud kezahiran nyatanya Allah pada alam, pada diri ini, waliqaihi, dan dia juga menolak dan mengingkari dia berjumpa dengan Allah, bermuajahah dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka aku batalkan seluruh amalnya. Amalnya menjadi amal yang kosong. Amal yang kosong itu adalah amal yang hampa, amal yang sia-sia. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat nanti amalnya itu tidak diperhitungkan Allah, tak dipandang Allah. Itu yang Ustaz selalu katakan, mereka telah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Itu yang Ustaz sabui takicu di nantarang namanya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, memandang dan menganggap, merasa-rasa, meraba-raba bahwa dia telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah, padahal dia sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Orang yang seperti itu, kata Allah, yang dikiaskan oleh baginda Rasul, taubahnya mereka itu seperti memikul peti yang besar di pundaknya. Ketika sudah di hadapan Allah, buka peti amalmu, yang kamu kira amalmu itu ada dalam peti itu. Setelah dibuka peti amalnya, rupanya di dalam peti dari itu semua amalnya sudah menjadi abu, Bapak Ibu. Udah jadi debu, berterbangan. Itu yang disebut namanya amal yang fata morgana itu. Ya. Kita berhenti di situ, Bapak Ibu. Siang hari angin melangkang. Lihat tahu siang hari angin melangkang? Jam-jam 1 tuh. Tegak kita situ, pada ujung itu ada nampak air tergenang kan? Kita song-song ke situ, kita ikuti itu. Sampai tempat air yang kita lihat tadi itu rupanya air itu tidak ada. Itulah yang pandangan yang semu tuh. Pandangan yang semu, amalan yang semu adalah amalan yang selalu meraba-raba dan mengira-ngira bahwa dia telah mengumpulkan kebaikan dan pahala sebanyak-banyaknya. Dia merasa dia telah mengumpulkan bekal untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Rupanya setelah di hadapan Allah dibukanya seluruh amal tadi yang dikiranya sudah segudang pahala solat, puasa, zakat dan haji, semuanya menjadi abu belaka semuanya. Itu terkicu dan tarang. Ya, ke kabun kue, ke para kue, ke sawit rajin, tapi tak ada hasilnya setelah dia pergi ke kebun dan ke sawit tadi itu. Kosong itu dah. Ini wajib bagi kita supaya kita itu benar-benar kita mengenal Allah, mengenal akan diri kita ini. Maka supaya kita bisa mengenal Allah dan mengenal sempurna itu, maka di situ Allah menceritakan tentang dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'rufat.
Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Karena aku cuma yang ada, aku yang batin tuh. Segala yang ada, segala yang wujud itu terbitnya dari aku. Aku hakikat segala yang ada. Karena Allah itu hakikat segala yang ada, maka dia mengatakan dirinya itulah perbendaharaan yang tersembunyi. Itu maksudnya tuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.